Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak, ij'al idama ka'al ju'a, ya lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju', jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang itu fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya itu. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi, di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yuristu bainahum ad-dhaghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud dhaghain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya, lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar nggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andaikan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi itu tidak wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir. Benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja, hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah. Ini jadi tidak indah.
Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu nggak bener itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak bener, kayak hukum rimba, yang kuat menang, yang kuat itu kan harimau. Wah, jadi masalah kan. Tapi saya maafkan karena di dunia kiai ini masih mu'alaf, latihan kiai. Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Panut. Ini ke rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ya enggak apa-apa, silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf gitu. Monggo. Gus Baha memberikan jokes yang langsung viral di media sosial. Nah, jokes tersebut dianggap berkaitan dengan kondisi Indonesia saat ini. Jokes tersebut disampaikan oleh Gus Baha pada acara dialog kebangsaan merawat ukhuwah kebangsaan menjaga persatuan Indonesia yang dilaksanakan oleh UGM Universitas Gadjah Mada pada Senin 4 Maret 2024. Dalam ngajinya atau ceramahnya, Gus Baha memberikan contoh beberapa hal yang memang perlu diselesaikan melalui permusawarahan, tidak melulu ke pengadilan. Beliau itu mengatakan bahwa beberapa masalah yang kerap muncul di Indonesia akan disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut Gus Baha, ini adalah cara baik sebab menurut kitabnya masalah semestinya dikembalikan kepada yang bersengketa. Sistem pengadilan di Indonesia ketika ada sengketa itu dilaporkan ke polisi, kemudian selesaikan secara kekeluargaan. Nah, ternyata di kitab saya memang masalah semestinya dikembalikan ke sengketa. Siapa tahu mereka punya cara-cara kekeluargaan, kata Gus Baha. Beliau kemudian memberikan alasan mengapa perlu adanya titik tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut secara kekeluargaan. Sebab menurut Gus Baha, hal yang diselesaikan di pengadilan justru akan menimbulkan masalah baru bagi orang-orang yang bersangkutan. Nah, sebab kalau diputuskan di pengadilan itu bisa menimbulkan dendam, hasud, dengki. Tapi jika diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Kita ini sering menyelesaikan masalah di pengadilan. Beliau menambahkan ya. Gus Baha kemudian memberikan candaan, andai dirinya adalah pengamat politik, mungkin dia akan mengatakan bahwa salah satu cara menyelesaikan masalah adalah dengan mengangkat seseorang menjadi menteri. Itu kalau di pemerintahan ya. Andaikan, kata Gus Baha ya, andaikan saya berada di posisi pengamat politik, mungkin saya akan cerita, mungkin bisa diselesaikan dijadikan menteri, tapi enggak, itu bukan wilayah saya, kata Gus Baha sambil tertawa. Nah, itulah video yang lagi viral tentang jokes Gus Baha, guyonan Gus Baha terkait kondisi pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, semoga tadi videonya bermanfaat, menambah wawasan, menambah informasi bagi kita semua, menambah ilmu untuk kita. Dan mohon maaf jika saya ada salah-salah dalam penyampaian di akhir video ini. Dan terima kasih, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.